Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Fayat dengan NIM 23841302119. Saya dari kelas BKI 4F. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Apip Hussein selaku dosen pengampu mata kuliah penyuluhan agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyuluhan agama di lembaga sosial. Penyuluhan agama merupakan salah satu penting dalam memperkuat dan membangun pemahaman agama di kalangan berbagai lapisan masyarakat. Berbagai institusi sosial seperti sekolah, masjid, lembaga pemerintah, dan komunitas berfungsi sebagai saluran utama untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan yang bertujuan membentuk karakter, moralitas, dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Yang pertama itu ada penyuluhan di sekolah. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah memiliki peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai agama sejak dini kepada siswa. Melalui penyuluhan, para siswa mendapatkan pemahaman mengenai moral dan etika yang sejalan dengan ajaran agama, sehingga dapat membentuk karakter baik dan akhlak mulia. Aktivitas penyuluhan di sekolah biasanya dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam, bimbingan konseling, pengajian rutin, serta kegiatan ekstrakurikuler di bidang agama. Contohnya, penyuluhan agama dilakukan sebagai upaya terhadap perilaku seks bebas di kalangan siswa. Kegiatan ini meliputi pengenalan ciri-ciri siswa, identifikasi kesulitan yang dialami, dan upaya yang diberikan secara bertahap. Metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab sehingga siswa dapat memahami dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran beragama yang aktif sehingga siswa dapat mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi generasi penerus yang berintegritas. Dan yang kedua, penyuluhan di masjid. Masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang ideal untuk melakukan penyuluhan agama. Kegiatan penyuluhan di masjid biasanya dilaksanakan melalui kajian rutin, pengajian, ceramah, dan diskusi keagamaan yang melibatkan jamaah dari beragam kalangan. Penyuluhan di masjid bisa dilaksanakan dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi jamaah seperti usia, pendidikan, dan pekerjaan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan wawasan agama, tapi juga memperkuat hubungan dan persaudaraan antar umat Islam. Penyuluh agama di masjid berperan sebagai pemandu yang memberikan arahan moral dan spiritual kepada masyarakat sekitar serta menjembatani penyelesaian masalah sosial dan keagamaan. Kemudian yang ketiga, penyuluhan di lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah juga turut serta dalam penyuluhan agama, khususnya dalam membentuk pegawai negeri agar memiliki integritas dan etika kerja yang berlandaskan nilai-nilai agama. Penyuluhan di lingkungan pemerintah dilakukan oleh penyuluh agama yang ditunjuk secara resmi untuk memberikan bimbingan keagamaan, pendidikan, moral, dan pengembangan mental spiritual kepada para pegawai. Tujuan dari hal ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan bermoral baik. Penyuluh agama di pemerintah juga bertugas sebagai saluran informasi pembangunan dan mediator dalam memelihara kerukunan antar umat beragama di tempat kerja. Kemudian yang terakhir, penyuluhan di komunitas. Penyuluhan komunitas umumnya berasal dari masyarakat yang memainkan peran penting dalam penyuluhan agama untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara langsung. Melalui majelis ta'lim, pengajian, dan aktivitas sosial keagamaan, penyuluh agama memberikan pendidikan, motivasi, dan solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Penyuluhan di komunitas juga berfungsi dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama, mengurangi konflik sosial, serta menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan modernisasi dalam beragama. Penyuluh agama menjadi garda terdepan dalam membimbing umat agar memiliki pemahaman agama yang benar dan dapat hidup berdampingan secara harmonis di masyarakat yang beragam. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.